Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Izin Bapak Ibu, seragam saya tidak seperti yang di player gitu. Karena kalau saya pakai seragam yang di player dikira Syekh Palestina misalnya atau Habib ya, makanya saya pakai batik. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Batan, Bapak Haji Amiril SPD, guru saya, senior saya, beserta jajaran UPP. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Batan bersama jajaran UPP, PRM PRA Kauma beserta jajaran UPP, wabil khusus jamaah pengajian At-Tanwir PCM Batan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang mendung mesra kita bisa hadir di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in serta para pengikut salahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam beriktikaf mencontoh apa-apa yang telah diajarkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian At-Tanwir yang berbahagia, kali ini kita akan bahas tema yang ringan-ringan mawon Pak ya. Nah, Bu ya, yang ringan-ringan mawon, yang berat biar ustadznya mawon ya. Ustadznya berbobot ya. Saya kalau mengisi di BN Kauman itu senang Pak. Ada kembaran saya Pak Arif ya. Nah, kita berdua ini dua orang yang sangat berbobot ya. Tapi tetap disyukuri. Kali ini akan kita bahas tentang keutamaan bersikap jujur, menjalankan ketaatan, menjauhi larangan, kunci sukses dunia akhirat. Jadi ini 3 tema saya ringkes menjadi satu untuk bisa disampaikan ke jamaah pengajian al-pagi At-Tanwir. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, langsung ke pembahasan yang pertama, bahwa banyak pengamat mengatakan jujur di era saat ini merupakan barang yang langka. Dikarenakan apa? Dikarenakan tradisi tidak jujur itu sudah mendarat. Di tingkat pelajar kita ada budaya tradisi
mencontek. Mencontek atau kalau istilah kita nurun, Pak. Nah, nurun itu kira-kira budaya jujur atau tidak, Pak Ibu? Tidak. Dan terkadang di sekolah, di kelas, orang yang memiliki integritas tidak mau menconteki ya, itu malah dimusuhi, malah dibully. Jadi seakan-akan dunia terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi yang tidak mau mencontohi tadi, akhirnya apa? Akhirnya dibully, akhirnya dirundung. Sadar-sadar segala macam bentuk aktivitas perundungan itu dilarang. Karena apa? Efeknya sangat berpengaruh sekali bagi tumbuh kembang anak siswa. Karena kemarin baru viral Pak begini, aksi teror bom di SMA mana ya? SMA Negeri 72 Jakarta yang menyebabkan kurang lebih 96 korban. Itu mengapa bisa terjadi demikian? Karena anak tersebut pelaku selama 3 tahun mengalami yang namanya perundungan. Hingga akhirnya Pak, akhirnya dendam. Menjadikan apa? Menjadikan ada misi balas dendam. Sehingga Pak melakukan perbuatan yang di luar bocah sekolah bisa merakit bom ya, merakit bom meskipun kalau di Densus itu masih skala kecil, tapi apa dampaknya 96 siswa mengalami luka. Nah, itu di Jakarta. Jadi segala macam bentuk perundungan, pembulian itu tidak diperbolehkan. Kemudian para pedagang kita itu banyak yang tidak jujur. Terkadang barang bagus dicampur dengan barang tidak bagus. Kita ingat kemarin juga viral di Surabaya ada SPBU Pertalite dicampur apa itu? Dicampur etanol ya, air, hingga menyebabkan banyak motor yang berebet ya. Berebet itu apa Pak kalau bahasa sini? Berebet dah pokoknya ya. Berebet akhirnya Pak rusak. Alasan pengelola SPBU busine rapi ya. Tapi kok busine rapi bisa banyak motor yang menjadi korban. Jadi mencari keuntungan dengan cara yang batil. Jadi mencampur barang bagus dengan barang tidak bagus. Jadi ingat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di dalam hadis pedagang kelak di yaumul ba'ats itu akan dibangkitkan dalam keadaan fajir. Fajir itu apa? Jahat. Kecuali apa? Kecuali pedagang yang jujur. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW ketika beliau muda, beliau juga seorang pedagang. Tapi pedagangnya apa? Pedagang yang jujur. Maka beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Jadi patut diingat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika kita berdagang dengan jujur, maka di dalamnya ada keberkahan. Kita bisa bayangkan para sahabat Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang paling kaya, itu juga berdagang. Jadi kekayaan beliau menurut Ustadz Adi Hidayat itu dikonversi ke kurs rupiah itu ketemu angka 72.000 triliun. Orang terkaya di dunia saat ini siapa ya Pak yang tahu? Jokowi bahas ijazah terus bahas ijazah rampung ya. Orang terkaya di dunia saat ini Elon Musk. Kekayaannya berapa? Bapak Ibu ada yang tahu? 3.000 triliun. Ternyata Pak, tidak ada 10%-nya dari kekayaan
sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang kekayaannya hingga saat itu masih ada. Hotel di Madinah, kebun kurma yang sangat luas, itu dikonversi ke kurs rupiah saat ini, ketemu angka berapa Pak Ibu? 50.000 triliun. 50.000 triliun itu kata nama betul apa Ibu? Kata ya. Nah, itu bisa kita bayangkan dari jualan dengan cara ya jujur. Maka Ibu jamaah yang berbahagia, ketika kita ingin jadi orang kaya, jadilah seorang pedagang. Tetapi Pak, pedagang yang jujur. Ingat, ketika berdagang dengan cara yang tidak jujur, kalau dia berbahas akan dibangkitkan dalam keadaan fajir, keadaan jahat. Nah, kemudian berikutnya adalah yang tak kalah penting. Kalau kita lihat pidato Pak Presiden Prabowo ya, itu APBN kita setiap tahun itu ada potensi bocor kurang lebih 30%. Makanya dilakukan efisiensi. APBN kita ada yang tahu berapa Bapak dulu APBN kita? Kurang lebih 3.000 triliun. Berarti ketika 30%-nya bocor, kurang lebih 900 triliun. 900 triliun itu kata apa segede oh Ibu? Gede ya. Kemarin Bapak Ibu lihat ya, Pak Menteri Keuangan sih kan? Pak Purbaya ya, Pak Purbaya, Pak Prabowo dan Jaksa Agung sendiri itu Burhanuddin ST, namanya sama ya, beda nasib ya. Jadi itu ada serah terima hasil sitaan korupsi CPO atau minyak kelapa sawit. Nilainya berapa? Nilainya 12,3 triliun. Nah, yang dipajang berapa? Yang dipajang 2,4 triliun. Itu kemarin dipajang dalam bentuk pecahan 100.000. Itu bertingkat-tingkat ya. Itu kurang lebih ruangan masjid. Bisa kita bayangkan kalau dibuat uang receh ya. Uang 500-an, uang 1.000-an, kira-kira berapa Pak? Bluebird kan? Ya. Itu yang dipajang baru 2,4 triliun. Kalau 11,3 triliun, kalau 900 triliun kebocoran uang negara berapa banyak? Jadi kalau 900 triliun ya, kalau dibagi jamaah pengaji at-tanwir, mungkin satu orang terima 3 triliun ya. Bapak Ibu purun diparingi apa 3 triliun? Purun bener? Ya purun mawon, masalah siji napa Pak? Sing pakei sopo boro-boro 3 triliun, 100.000 boro-boro sing ngene. Ini Pak. Ini karena Pak, karena tradisi tidak jujur. Kemudian Pak Prabowo punya program strategis menurunkan angka stunting ya. Maka dibuatlah program apa Bapak Ibu? MBG ya, makan bergizi gratis ya. Makan bergizi gratis Pak ya. Ini tak bocor ke hitung-hitungannya ya. Nah, MBG itu ya, itu dari pusat 15.000. Kemudian untuk operasional 3.000. Untuk makanan 10.000. Berarti ada margin berapa? 2.000. SPPG ya, yang dibuat dari nol memenuhi standar itu per hari 4.000 porsi. 4.000 porsi. 4.000 kali 2.000 berapa? 8 juta. 1 bulan 20 hari. Nah, ketemu angka 160 juta. Penggerolas, pinter Bapak Ibu kalau hitung-hitungan ya. Pinter. Hampir 2 miliar ya. Nah, modal SPBG yang dari nol ya, bangun fisik dan seterusnya itu kurang lebih di angka 1,5 1,8. Tapi kalau sudah punya milik sendiri
atau nyewa itu peralatan di angka 400 juta sampai 500 juta, operasional kurang lebih di angka 800 juta. Jadi apa? Dengan modal 1,7 miliar setahun sudah. Tetapi masih saja ada oknum yang tidak jujur. Kalau kita lihat berita-berita yang di TV ya, MBG selalu muncul berita apa Ibu? Keracunan. Terkadang muncul menu tidak sesuai standar. Ono menu MBG semongko bendoe sak apa? Sak triplek ya. Sak tisu ya, sak tisu lho tisu. Itu apa? Itu dikarenakan gizi tidak jujur. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam perspektif Islam, jujur itu kesesuaian antara ucapan dan kenyataan, serta konsistensi antara niat, perkataan, dan perbuatan. Jadi ada kesinambungan, kesesuaian antara ucapan dan kenyataan. Maka kejujuran itu berarti perkataan yang benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, antara kata dan laku ada kesesuaian. Kemudian konsistensi, terjadi keselarasan antara apa yang ada dalam hati niat, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan dalam perbuatan. Ini makna definisi jujur. Maka terkadang ada orang perkataan dengan perbuatan berbeda. Artinya apa? Artinya dia tidak jujur. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ingat dalam Al-Quran Allah berfirman terkait perintah berlaku jujur. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayat. Ya artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tu'manina wa innal kadhiba riba." Yang tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu, sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Biasanya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang tidak jujur selalu dihinggapi rasa was-was, selalu dihinggapi rasa bersalah. Tapi ketika dia jujur, hatinya menjadi tenang. Tapi ada juga orang yang hatinya telah mengeras, dikarenakan dia ahli maksiat, mengerjakan perbuatan tidak jujur pun berhari-hari berlarut-larut tidak apa. Itu menandakan apa? Hati yang mengeras. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hati yang mengeras. Ketika hati sudah mengeras, maka susah menerima nur, susah menerima cahaya, susah menerima dileke wong liya tidak. Ini ketika hati sudah mengeras. Maka itu jamaah yang berbahagia, para ulama menyimpulkan bahwa jujur adalah suatu kebaikan, sedangkan dusta menipu adalah suatu kejelekan. Maka yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang jujur itu hebat. Kalau kita lihat di spanduk KPK ya, jujur itu hebat. Orang jujur pasti jujur ya. Maka apa? Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, karena konsekuensi kejujuran kita memperoleh pahala kebaikan, konsekuensi memperoleh pahala kebaikan akan diganjar balasan surga. Hidup tenang, hidup bahagia, sukses di dunia, sukses di akhirat. Dan sebaliknya, perilaku jujur lawannya apa Bapak?
dusta. Lawan kata jujur, dusta. Sedangkan dusta dalam perspektif Islam, dosa dan aib yang amat buruk. Bahkan sampai-sampai orang yang berdusta, orang yang tidak jujur, itu dimasukkan ke dalam orang-orang yang munafik. Dalam hadis yang sangat populer Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqin thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah ketika berkata dia berdusta. Ketika berjanji dia mengingkari. Ketika dia dipercaya berkhianat. Maka sekali lagi ketika kita konsekuensi perbuatan dusta itu masuk dalam kategori ciri-ciri orang munafik, maka kita hindari segala macam bentuk perbuatan dusta. Bekerja dengan jujur, berniaga berdagang dengan jujur, melakukan aktivitas apapun dengan jujur. Maka di sini Bapak Ibu yang berbahagia, saya teringat kalau bicara tanda-tanda munafik ini, banyak politisi-politisi kita yang tidak yang tidak jujur. Ketika kampanye berjanji A, tapi ketika sudah jadi banyak yang mengingkari, baik di eksekutif maupun legislatif. Jadi ketika belum terpilih itu janjinya kan biasanya banyak, terkadang muluk. Ketika ia jadi maka ia akan B. Tapi ketika sudah jadi apa? Lupakan janjinya. Terkadang ketika kampanye bagi-bagi TV Pak, di pos kampling, di masjid bagi-bagi apa itu? Bagi karpet. Tapi nek pas ora ada dia apa yang terjadi apa itu? TV ini nek pos kampling di jalur ya. Karpet ning masjid wis dikeke, wis disumbangke, sampun diumumke ten jamaah diambil. Ini politisi ya, politisi yang tidak mengedepankan kejujuran. Ketika berkata berdusta, ketika berjanji mengingkari, ketika diberi amanah berkhianat. Maka Bapak jemaah yang berbahagia, kalau kita melihat hadis ini, artinya sikap jujur membawa pada keselamatan. Sedangkan dusta membawa seseorang pada kehancuran. Maka apa? Di antara kehancuran yang diperoleh dari sifat-sifat tadi, kelak di akhirat akan mendapatkan balas. Maka sekali lagi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, hidup di dunia ini, hidup di alam yang fana, kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka apa? Maka kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa mengerjakan amal saleh. Karena apa? Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka hiasi hari-hari kita dengan amal saleh. Jangan sampai kita merasa umur kita masih muda hingga menyebabkan menganggap bahwa umurnya masih panjang. Jadi yang namanya umur manusia tidak ada yang saya dengan Pak Arif gitu, Pak Arif ketua PRN Kauman gitu. Dari segi umur Pak gitu, tua saya Pak itu umurnya banyak. Tapi dalam bab mati Pak itu, belum tentu Pak Arif dulu. Bisa saya nanti Pak Arif dulu atau Pak Arif dulu saya. Jadi jangan menganggap umurnya masih muda, umurnya masih panjang. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, innat tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjara illa minat taqallahu wa barra wa shadaq. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Jadi satu sisi berdagang itu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi di satu sisi kata Rasulullah, kelak para pedagang
akan dibangkitkan dalam keadaan fajir. Fajir itu jahat. Kecuali ada, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, kecuali pedagang yang berbuat baik, kecuali pedagang yang berlaku jujur. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di era saat ini jujur memang sudah merupakan barang langka, tapi yakin bahwa dengan bersikap jujur, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat, masuk surga yang Allah. Amin ya robbal. Nah itu yang benar. Nah yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, agar selamat dunia dan akhirat, maka kita benar-benar menghindari apa-apa yang dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam beberapa hadis Rasulullah memberikan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kurang lebih ada 15-an ya. Ini saya nanti akan bahas, mungkin saya tidak Pak ya, secukupnya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW tentang larangan dalam kehidupan sehari-hari, dari yang makruh sampai yang haram. Jadi perlu diingat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ingat pasti ada hikmahnya. Ada hikmah di suatu larangan. Dan bentuk larangan Rasulullah ada yang sifatnya haram secara mutlak, ada yang sifatnya makruh. Makruh itu artinya apa? Ditinggalkan lebih utama. Nah yang pertama Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, larangan pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah larangan makan dan minum sambil berdiri. Nah, jadi larangan makan dan minum sambil berdiri ini dalam Islam perkara makruh, tercela. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yasrabanna ahadun minkum qa'ima wa man nasiya falyastaqi. Artinya janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan. Jadi sadar Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini makan minum sambil berdiri ini ternyata sudah budaya. Kita bisa melihatnya di acara apa Bapak Ibu? Resepsi hajatan ya. Ini sekaligus edukasi. Ketika kita membuat hajatan, meja prasmanan, menu-menu ya, itu nek bisa dicedake karo kursi ya. Kursi. Jadi habis ngambil ya, kemudian duduk untuk makan. Tapi yang sering terjadi di resepsi di gedung-gedung ya, jarak antara tempat prasmanan ya, tempat menu makanan dengan kursinya jauh. Bahkan ada yang tidak ada kursinya Pak ya, murni berdiri ya. Mengapa? Ini jauh dari nilai-nilai Islam. Jadi ketika jarak menu prasmanan dengan kursinya sakelo misalkan ya, itu wirawirinya kadohan ya. Pak Arif baru ambil bakso ya, kemudian nyari kursi 1 kilo ya, habis ngambil bakso nih antri 15 menit ya, kemudian melampah dengan kursi 1 kilo ya, kemudian mau minum antri lagi melaku malih 1 kilo. Wong dene entek, Bu, mlaku wira, ditekan gono apa wis kentekan menu ya. Makanya sering terjadi orang-orang ya di kentekan menu ya, akhirnya apa? Habis makan, habis ambil langsung dimakan di. Maka ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini masuk dalam perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Meskipun tidak sampai derajat haram, tetapi apa? Ini perbuatan yang makruh, perbuatan yang tercela. Maka sekali lagi, ini sekaligus sebagai edukasi, makan minumnya saja itu perkara sehari-hari. Tapi dalam Islam diatur sedemikian rupa. Jadi ingat bahwa makan dan minum sambil berdiri masuk dalam perkara yang dilarang.
Nah kemudian ternyata Ibu jamaah yang berbahagia, para ulama menyimpulkan bahwa setiap apa-apa yang dilarang itu ada hikmahnya. Hikmahnya yang pertama dari segi kesehatan, makan dan minum sambil duduk itu membuat lambung lebih tenang dan proses pencernaan makanan itu lebih maksimal, lebih optimal. Berbanding kebalik, ketika berdiri, makan berdiri, itu dapat mempercepat pengosongan lambung yang justru apa? Yang justru tidak baik bagi pencernaan. Jadi ternyata setiap apa dilarang Rasulullah itu ada hikmahnya. Jadi makan berdiri itu menghambat pencernaan. Sedangkan makan dengan duduk itu proses pencernaan dalam tubuh kita berjalan secara optimal. Nah kemudian dari segi adab dan kesopanan, duduk itu bentuk adab dan kerendahan hati saat makan dan minum. Jadi dari segi adab, ketika kita makan minum dengan duduk, artinya apa? Makan dengan cara yang sopan. Bisa kita bayangkan Pak Arif di pengajian pagi makan sego megono di depan ya, sambil berdiri ya. Kira-kira sopan betul Pak Ibu? Boten sopan. Nah kemudian mendapatkan keutamaan duduk saat makan dan minum lebih utama agar apa? Agar mendapatkan keutamaan, agar mendapatkan pahala. Karena apa? Meneladani sunnah-sunnah baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjalankan perintah-perintah, ketika kita menjauhi apa-apa larangan, artinya apa? Di situ ada potensi pahala. Dari segi kesehatan manfaat, dari amal ibadah kita memperoleh pahala. Kecuali Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini para ulama membolehkan makan minum ya berdiri itu dalam kondisi darurat. Jadi makan minum sambil berdiri dibolehkan jika apa? Jika ada uzur syar'i, ketika ada kondisi darurat. Seperti apa? Seperti saat tawaf di Ka'bah ya, karena tidak ada tempat duduk karena desak-desakan. Akhirnya Bang minum sambil berdiri. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, jika lupa atau tidak sengaja minum berdiri, ini kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW disarankan kalau memungkinkan memuntahkan, kalau tidak ya sudah lanjut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah minum sambil berdiri karena apa? Karena ada alasan yang membuat beliau tidak bisa duduk. Jadi jangan digeneralisirkan bahwa Rasulullah dalam suatu riwayat pernah minum berdiri. Itu dikarenakan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau untuk duduk. Jadi jangan digeneralisirkan boleh ya, itu bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah kemudian larangan yang kedua Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tadi yang pertama larangan makan berdiri, yang kedua adalah makan berlebihan. Nah, ini yang membedakan Rasulullah dengan kita. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Baru pengajian pagi makan, sampai rumah makan lagi, kemudian keluar jajan makan lagi ya. Jadi setiap hari sedikit-sedikit makan. Bedanya kita dengan Rasul. Dan ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, larangan makan berlebihan ini bisa kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Al-ayat. Yang artinya makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, terkadang suatu yang berlebihan itu menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Pasti Rasulullah melarang suatu, Allah melarang suatu,
pasti di balik larangan tersebut ada hikmahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Anas Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya salah satu ciri berlebihan al-israf, Anda makan setiap yang Anda inginkan. Dan ini yang berbahaya. Terkadang kita berpuasa satu hari mampu, tapi ketika menjelang berbuka, kemudian kita mampir ke pasar, ke pedagang yang jualan takjil, itu apa? Itu kita semua dibeli. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya semua tidak termakan. Ini yang sering terjadi. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, di sini Rasulullah menggambarkan salah satu ciri berlebihan, Anda makan setiap yang Anda inginkan. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika kita disuguh ketika kita di warung Padang itu kan ada beberapa warung Padang, seluruh menu dihidangkan Nah, itu jangan semua dimakan Yang dimakan yang kita doyan saja Karena apa? Ketika semua dimakan, artinya semua harus jadi ambil yang perlu-perlu saja jangan semua dimakan. Nah, ini saya kemarin ada kisah Bapak Ibu kemarin Kemblora disuguh sate Pak Ketua PCN 3 orang sakodi ini kok pinten berarti 20 20 tusuk itu pernah 20 tusuk wong telu wis kata betul Pak. Banyak itu belum selesai kemudian datang lagi sakodi lagi Sekarang kita orang ngerti sekarang kita dibayari dibayari aji mumpung kan 20 kodi, 1 kodi sudah cukup, dicoki lagi 1 kodi kita habiskan Pak ketika ternyata aturannya tidak seperti itu. Ternyata sana menyuguhkan, nah nanti yang dibayar yang kita makan. Nah, itu di Blora seperti itu Pak. Lagi kadung Pak sakodi tambah sakodi entek juga Pak. Ini padahal Ustaz yang geragas pedoyan. Kaji mumpung tuku dewe boro-boro 5 sudah cukup. Ini di Blora adatnya seperti itu Pak. Jadi sate dihidangkan, nanti dicoki lagi, nanti yang dibayar yang kan orang pengentek orang. Karena saya tidak paham udah rezeki Pak. Orang bayar pengalaman pengalaman. Ini nanti Bapak Ibu kalau ke Blora disuguhi sate, itu yang dibayar yang dimakan. Nah, ini Pak, ini salah satu bentuk larangan makan berlebihan. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan pada umatnya agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Beliau menyarankan agar seseorang makan dan minum dalam keadaan yang sedikit, cukup makan berapa suapan dengan kadar yang dapat menegakkan punggungnya. Itu standar makan Rasulullah. Makan sedikit-sedikit cukup untuk menegakkan punggungnya. Artinya apa? Artinya makan tidak berlebihan. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, ini menurut para peneliti, ini dibalik larangan makan berlebihan itu ada hikmah. Jadi setiap apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu pasti dibaliknya ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik. Makan berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Apalagi di era sekarang, makanan kita sudah bercampur macam-macam. Sayuran sudah banyak yang tidak apa kalau sayuran itu higienis disemprot pakai apa? Pestisida. Kemudian makan bumbu-bumbunya itu kita tidak ada yang tahu. Terkadang banyak masakan yang mengandung banyak micin Kemudian bahan bakunya banyak yang tidak higienis, tidak sehat. Dan sadar-sadar itu juga berpengaruh kepada kesehatan. Lama-lama nanti efeknya ketika sudah
umur 60 ke atas. Itu dikarenakan apa? Pola makan yang kurang teratur. Maka sekali lagi ibu jamaah yang berbahagia, ternyata larangan makan berlebihan berdampak untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjaga kekhusyuan dalam ibadah. Artinya perut yang terlalu kenyang dapat membuat malas untuk beribadah. Perut yang kenyang menyebabkan kita menjadi lalai akan kewajiban. Memang betul Pak ya, ketika perut kenyang, ketika sholat, sudah waktu sholat itu aras-aras. Nah, karpe apa kalau perut sudah kenyang? Karpe istirahat. Yang namanya istiqomah itu berat, yang ringan namanya apa Ibu? Istirahat. Ya. Istirahat itu ringan, habis makan, kenyang, ya. Kemudian ngantuk, ya. Baru ngantuk, tidur ya, tidur. Oleh waktu adzan zuhur, waktu adzan asar, nah itu salah satu hikmah dilarang kita makan berlebihan dikarenakan apa? Dikarenakan mampu mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah. Nah, kemudian berikutnya adalah menumbuhkan rasa empati. Jadi makan secukupnya itu menunjukkan empati terhadap sesama yang mungkin kekurangan makanan. Ini kita bisa lihat sebelum gencatan senjata, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu jalur darat diblokade sehingga bantuan asing, bantuan luar negeri itu tidak masuk berbulan-bulan. Hingga akhirnya terjadi kelaparan yang berkepanjangan. Makanya ketika kemarin kita lihat di YouTube, di video postingan itu banyak anak-anak Palestina yang badannya kurus, krempeng Pak ya, hanya ada balung dan kulit saja Pak ya. Nah, itu apa? Itu sungguh kita medis. Itu akibat apa? Itu akibat kelaparan berkepanjangan. Kemudian saudara-saudara kita yang ada di belahan Afrika, ada sebuah negara namanya Republik Dominika Kongo. Nah, pernah mirip Pak? Pernah ya? Itu apa? Itu di situ sering terjadi konflik berkepanjangan, tidak selesai urusan politik dan seterusnya, hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya rakyatnya susah untuk makan. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat video, ada nyamuk Pak ya. Nyamuk dibuat rempeyek Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan nyamuk dibuat rempeyek. Kalau kita yang dibuat rempeyek apa Pak Ibu? Larong. Kacang ya, kacang. Kemudian apa? Kedelai, teri ya, normalnya. Larong nek doyan ya. Bagian ya. Larong ya. Normalnya teri ya. Itu kita yang dibuat rempeyek itu ya, kacang, kedelai itu ya. Kalau di sana apa? Nyamuk Pak. Nyamuk dibuat rempeyek karena apa? Saking tidak ada yang dimakan. Terus mungkin nyamuk Afrika gedene sak jempol-jempol Pak. Nyamuk Afrika, nyamuk mriki yo jelilit Pak, jelilit dibuat rempeyek. Itu karena Pak, saking tidak ada yang dimakan. Maka Pak, dengan kita makan tidak berlebihan, menumbuhkan rasa empati. Masih banyak saudara-saudara kita yang makan hanya ala kadarnya. Masih banyak saudara-saudara kita yang makan sehari hanya sekali atau dua kali. Masih banyak saudara kita yang belum bisa makan. Nah, ini apa? Menumbuhkan rasa empati. Nah, kemudian berikutnya adalah mencegah sifat boros dan tamak. Jadi Islam menganjurkan untuk bersyukur. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mengambil lebih dari yang kita butuhkan. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah larangan mencela makanan.
Dalam Islam mencela makanan itu dilarang karena makanan adalah anugerah dari Allah dan mencela makanan bisa menyakiti hati orang yang menyajikan atau memasaknya. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama waktun in asyhadahu akalahu wa in kariha Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makan sekalipun apabila beliau berselera suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau meninggalkan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, ketika kita disuguhi kemudian tidak suka, nek doyan dipahan, nek tidak doyan ditinggalkan. Jangan sampai mencela. Artinya apa? Ketika mencela tidak menghargai datangnya rezeki dari Allah. Ketika kita mencela, kita menyakiti perasaan orang lain. Nah, yang terakhir tadi sudah dikasih tanda bahwa yang keempat adalah larangan mengemis. Jadi mengemis dalam Islam itu dilarang. Karena apa? Karena dianggap perbuatan tercela, mengurangi harga diri dan martabat. Bahkan apa? Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja, berusaha mencari nafkah secara mandiri. Jadi mengemis itu perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang, apalagi sampai dijadikan mata pencaharian. Karena kemarin di TV viral lagi, ada beberapa desa ya di Indramayu, di Madura terkenal dengan desa pengemis. Bahkan ketika pada musim menjelang Ramadan itu dikirim sak truk, biasanya ngirim hewan ternak ya, ngirim buah-buahan hasil bumi ya. Ini ngirim apa? Pengemis pengemis truk ya, sak goblak ya. Dan ketika ada yang ditangkap Satpol PP Pak ya, itu per hari pendapatannya ada yang tahu berapa? 750.000 sampai 1 juta itu sehari. Memodal 1.000 Pak, modalnya 1.000 ya. Tumbas apa? Tumbas ale-ale ya, tumbas teh apa? Teh gelas ya. Nah, tumbas teh gelas diminum, kemudian dibawa ke perampatannya. Ternyata menghasilkan 750 sampai 1 juta sehari. Nek sebulan berarti berapa? Sebulan 30 juta. Kalah gajinya Pak Arif Pak. Tapi apa? Di sini bahwa larangan mengemis ini perbuatan yang hina. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman, ma yazalu rajulu yas'al nas hatta ya'ti yaumil qiyamah laisa fi wajhi mush'atu lahm. Jika seorang meminta-minta mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Kemudian dalam hadis yang lain, man sala min ghairi faqrin faqannama ya'kulu ajamwa. Barang siapa meminta-minta pada dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan apa yang dilarang. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di sini larangan keras, mengemis tanpa alasan darurat, kemudian di akhirat kelak di hari kiamat diancam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak akan datang dari kiamat tanpa ada daging di wajahnya sebagai balasan atas perbuatannya yang tidak menjaga harga diri. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini salah satu larangan Rasul. Kemudian yang kelima, tidur setelah subuh dan asar. Ini juga masuk perkara yang dilarang, meskipun sifatnya makruh ya. Makruh itu artinya apa? Lebih baik ditinggalkan. Jangan malah. Jadi tidur setelah subuh itu perkara yang makruh. Tidur siang setelah subuh itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa?
waktu itu dianggap waktu yang penuh berkah untuk beribadah dan mencari rezeki. Sehingga melalaikan waktu subuh dengan tidur menghambat datangnya rezeki dari Allah. Kemudian tidur setelah asar juga masuk perkara. Kemudian di luar itu masih ada kurang lebih 15 lagi ya, 14 lagi. Larangan tertawa terbahak-bahak, larangan bercanda dengan bohong, kemudian larangan mengambil hak orang lain, memakan harta anak yatim, memuji secara berlebihan, sholat saat makanan terhidang, sholat sambil menahan buang air, datang ke masjid dengan cara terburu-buru, membunuh hewan dengan api, memotong pembicaraan, mencabut kubah, berbuat zalim, hibah, menyentuh lawan jenis. Masih ada 14 lagi karena ada keterbatasan waktu. Monggo nanti kalau mau mengikuti pembahasan berikutnya bisa nanti hadir di kajian rutin saya di Masjid Al-Furqan, Masjid Cokro, Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Hadi dan beberapa masjid mushola lainnya karena keterbatasan waktu lagi. Ini sudah dikode oleh Ketua PNM pengajian Ahad pagi tadi dimulai tepat waktu. Ini kami mengapresiasi ini PNM Kauman, harapannya ini awal yang bagus. Pengajian Ahad pagi berikutnya harapannya sama jam 6 sudah dimulai. Terlebih kan tadi ada sambutan. Jangan mulai baru setengah 7 baru sambutan, baru tilawah orang mungkin jam. Ini bagus. Dia mengajarkan tentang efektivitas waktu. Nah itu saja Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Rasulullah Bapak Mufarid. Monggo kita sadar tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi urian pengajaran pagi dari Bapak Ustaz Buradia. Semoga dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Info pengajian pagi yang tanggal 16 November